Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Heart Disease Dataset. Saya Nabila Kusunaria dan anggota lainnya yaitu Aulia Rahmawati, Fauzia Dwi Sifa, dan Erza Nugraha. Boleh di next. Yang pertama mengenai data cleaning dan eksplorasi awal variabel. Tahap ini dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke proses analisis statistik. Pada tahap ini dilakukan 3 langkah utama, yaitu yang pertama penanganan missing value, pemeriksaan tipe data, dan perhitungan statistik deskriptif dasar. Yang pertama mengenai penanganan missing value. Tujuannya yaitu untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau kosong pada dataset. Nah, nilai yang hilang ini bisa mengganggu analisis karena dapat menyebabkan kesalahan perhitungan rata-rata, regresi, maupun visualisasi. Nah, pada yang dicari ini ya, missing value explicit minimal tidak ada perubahan besar yang dilakukan pada kode missing value spesifik BRFSS kecuali ada instruksi lebih lanjut. Jadi, semua kolom ini menunjukkan nilai 0, artinya tidak ada missing value eksplisit yang ditandai dengan none atau nilai kosong. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ya Selanjutnya itu yang kedua mengenai mendeskripsikan tipe data di mana fungsi atau tujuannya ini untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki format yang sesuai agar bisa diproses dengan benar. Misalnya kayak data numerik, integer atau float bisa digunakan untuk perhitungan statistik, dan yang kedua data kategorik yaitu bisa digunakan untuk analisis distribusi, frekuensi atau label encoding. Nah, sebagian besar kolom ini bertipe float 4 di mana menandakan bahwa variabel-variabel tersebut bersifat numerik. Beberapa kolom lainnya bertipe objek yang menunjukkan bahwa datanya berupa teks atau kategori, misalnya yes or no. Boleh di next. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada statistik dasar. Yang dicari yaitu ini mean, median, terus dan standar deviasi. Juga min dan max. Nah, ini tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik setiap variabel numerik seperti kecenderungan nilai, penyebaran, dan variasinya. Terus, berdasarkan hasil yang kita cari, yaitu rata-rata meannya variabel BMI berada di kisaran 28 hingga 30 yang menunjukkan kecenderungan berat badan responden agak tinggi. Terus yang kedua, standar deviasinya yang tidak terlalu besar menandakan data relatif stabil tanpa banyak outlier. Dan yang ketiga, yaitu nilai median mendekati mean yang mengindikasikan distribusi data cukup simetris. Dari hasil statistik dasar ini tidak ditemukan penyimpangan yang ekstrim, data menunjukkan sebaran yang wajar sehingga bisa digunakan langsung untuk analisis lanjutan seperti korelasi atau pemodelan regresi logistik. Boleh di next. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi dan analisis dari distribusi data. Di mana di sini yang pertama yaitu dengan menggunakan histogram, di mana mayoritas responden tidak memiliki penyakit jantung, high BP dan high call banyak banyak bernilai 1, sehingga prevalensi hipertensi dan kolesterol tinggi cukup tinggi. Baik, BMI rata-rata di 28 sampai 29 dengan populasi cenderung overweight. Sebagian besar bukan perokok, populasi umumnya sehat tetapi beresiko karena tekanan darah dan berat badan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya di sini ada box plot dengan variabel biner atau heart disease, high BP, dan smoker hanya memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. BMI menunjukkan beberapa outlier obesitas ekstrim, sebagian besar responden overweight dengan sebagian kecil obesitas berat dan yang beresiko tinggi. Lalu yang selanjutnya di sini ada bar plot dengan penderita penyakit jantung di 9,4%. Kelompok ini memiliki high BP, smoker, dan BMI lebih tinggi dibandingkan dengan non-penderita. Tekanan darah tinggi, berat badan, dan kebiasaan merokok berperan besar terhadap resiko penyakit jantung tersebut. Yang selanjutnya di sini ada analisis korelasi antara variabel biomedis, di mana korelasi ini umumnya lemah ke sedang. Hubungan tertinggi high BP dan juga high call di 0,30 yaitu sedang dan positif. Dengan kolerasi moderat dengan penyakit jantung di mana high BP yaitu 0,21, high call 0,18, stroke 0,20, dengan BMI dan smoker memiliki korelasi sangat rendah yaitu di kurang dari 0,12 dengan faktor paling berpengaruh tekanan darah dan kolesterol tinggi. BMI dan perokok tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam dataset ini.
Baik, selanjutnya ada analisis hubungan antar variabel data biomedis pada pasien penyakit jantung. Yang pertama, identifikasi hubungan antar variabel. Pada grafik yang pertama ini menunjukkan rata-rata tekanan darah tinggi berdasarkan kategori usia. Terlihat bahwa semakin bertambahnya usia, proporsi tekanan darah tinggi juga ikut meningkat. Hal ini menandakan adanya hubungan positif antara usia dan juga tekanan darah tinggi. Kemudian pada grafik yang kedua adalah reglot antara BMI dan penyakit jantung. Garis merah ini menunjukkan tren positif yang artinya semakin tinggi BMI seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu mengalami penyakit jantung. Kemudian pada grafik yang ketiga memperlihatkan box plot sebaran BMI antara kelompok penderita dan non-penderita penyakit jantung. Terlihat bahwa median BMI kelompok penderita lebih tinggi sehingga berat badan berlebih bisa menjadi salah satu faktor resiko. Next. Selanjutnya ada analisis korelasi Pearson dan juga Spearman. Dilakukan uji korelasi Pearson dan Spearman untuk melihat hubungan antara variabel biomedis dengan penyakit jantung. Hasilnya terlihat bahwa nilai korelasi age sebesar 0,222 dan high BP sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan hubungan paling kuat dengan penyakit jantung, yang artinya semakin bertambahnya usia dan semakin tingginya tekanan darah, maka semakin besar risiko seseorang mengalami penyakit jantung. Sementara variabel seperti stroke dan juga diabetes juga menunjukkan hubungan yang positif, namun kekuatannya sedang. Untuk BMI dan smoker, korelasinya lemah, jadi pengaruhnya itu tidak terlalu besar. Next. Selanjutnya ada visualisasi korelasi antar variabel. Pada bagian ini, hasil korelasi divisualisasikan menggunakan heat map. Warna merah menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan biru menunjukkan hubungan yang lemah. Terlihat bahwa age, high BP, dan juga stroke memiliki korelasi yang paling tinggi dengan heart disorder attack. Variabel lain seperti high call, diabetes, dan juga smoker menunjukkan korelasi positif yang lebih rendah, namun tetap berpengaruh. Sedangkan BMI memiliki korelasi paling kecil, menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap penyakit jantung. Selanjutnya, interpretasi biostatistik. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa usia dan tekanan darah tinggi menjadi faktor utama yang mempengaruhi resiko penyakit jantung. Faktor lain seperti stroke, diabetes, dan juga kolesterol tinggi juga berkontribusi, namun pengaruhnya lebih lemah. Temuan ini sejalan dengan teori biomedis bahwa hipertensi dan juga usia lanjut merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yang keempat, analisis outlier, normalitas, dan interpretasi awal hasil. Definisi outlier adalah nilai ekstrim yang jauh dari besaran data. Dampak pada analisis biomedis dapat mempresentasikan kasus unik atau kesalahan pengukuran, mempengaruhi mean dan standard deviation, dapat menggeser hasil model statistik, dan perlu perhatian khusus pada variabel BMI, mental health, dan cycle health yang memiliki outlier yang besar. Dampak non-normalitasnya, non-normalitas terjadi ketika distribusi data tidak mengikuti pola kurva normal atau bell curve. Dampaknya uji parametrik seperti uji T, ANOVA, atau regresi linear menjadi kurang akurat. P-value dan hasil signifikasi bisa menyesatkan. Hubungan antar variabel biomedis bisa tampak lemah atau kuat secara keliru. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada beberapa box plot yang memang kita analisis di sini untuk fokus di bagian outliernya seperti BMI, mental health, cycle health yang memiliki banyak outlier di sebelah kanan yang berarti nilainya yang sangat tinggi. Sedangkan box plot dari Gen Health, Age, Education, dan Income di situ tidak terdampak outlier yang cukup signifikan yang berarti hasil dari data yang didapatkan dari Gen Health, Age, Education, dan Income ini setara atau tidak terlalu banyak variabel yang terlalu acak di luar outliernya. Selanjutnya,
Nah, beberapa penjelasan metode di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak normal. Hipotesis yang diujinya H0 dan H1. Kriteria keputusan jika p-value kurang dari 0,05 maka tolak H0. Data tidak normal. Rekomendasi yang dilakukan di sini bisa hapus transformasi atau imputasi, ganti dengan median. Transformasi data, gunakan log atau akar kuadrat agar mendekati distribusi normal. Gunakan uji non-parametrik, tidak memerlukan asumsi normalitas. Model rebus, pilih model statistik atau machine learning yang tahan terhadap outlier dan non-normalitas. Oke, selanjutnya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sekian, terima kasih.